Ya, oke teman-teman semua, balik lagi di ruang dialektika. Sesuai dengan permintaan teman-teman di chat ataupun di kolom Instagram, di Instagram ataupun di kolom komentar di YouTube, mereka merindukan ada seorang perempuan yang harus hadir di podcast ini. Oh, jadi selama ini belum ada? Selama ini laki-laki. Satu kali pernah dengan perempuan tapi gagal. Ada kesalahan teknis. Oke. Jadi hari ini kita bersama Kak Rere. Gimana Kak, kabar baik? Kabar baik. Oke, jadi kalau sama Kak Rere biasanya kita sering diskusi ya. Dan kebetulan ini ada salah satu buku di sini. Ini nanti saya cantumkan juga ya di layar. Buku ini ditulis oleh Tony Tokan, betul ya? Dan buku ini isinya adalah kumpulan puisi-puisi. Jadi nanti kita coba bahas sedikit demi sedikit isi buku ini kira-kira seperti apa, bagaimana perjalanannya sehingga buku ini bisa ada. Kira-kira begitu. Nah, di sini mungkin kita mulai dari yang pertama Kak begini. Di sini kan ditulis oleh Tony Tokan, laki-laki dong. Ya. Tapi kenapa sampai ada kakak di sini? Nah, itu yang harus dijelaskan ke teman-teman semua kira-kira. Dan kenapa sampai buku ini ada begitu? Oke. Jadi buku ini ya tadi ya seperti yang sudah disampaikan itu ditulis oleh Tony Tokan. Oke. Jadi Tony Tokan ini merupakan seorang penulis asal Nusa Tenggara Timur yang kebetulan merupakan pasangan saya. Oke. Tapi ya kekasih lah ya. Kekasih hatinya saya. Lebih romantis pakai kekasih. Oke, lanjut. Jadi kekasih hatinya saya yang kemarin dipanggil lebih dulu ya, meninggalkan dunia pada tanggal 1 September tahun 2023. Jadi itu sih sebenarnya korelasinya. Kalau misalnya ditanya kenapa ada saya nih di antara hubungan Tony sama buku itu, kenapa ada saya begitu. Jadi ya posisi saya itu di tengah-tengah. Jadi buku ini diterbitkan setelah Tony pergi. Ya saya di situ sebagai penghubung untuk menghubungkan Tony, karyanya dan juga pesan dan cita-cita dia ya, ingin menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi dia sendiri. Karena dari 3 buku sebelumnya itu novel. Ya. Belum diterbitkan tapi sudah diterbitkan 3-tiganya. Ya, jadi pertama judulnya Maya, novel, lalu yang kedua itu Tiada Tuhan dalam Revolusi. Lalu yang ketiga itu terakhir tahun 2020 itu Cinta yang Baik Adalah Cinta yang Membunuh. Nah, ini yang jadi buku keempat, tapi menjadi buku kumpulan puisi pertamanya Tony. Oke, jadi berarti ada hal yang belum saya tahu nih. Buku-buku yang sebelumnya saya belum tahu. Iya. Maka pertanyaannya, kenapa harus ini yang dikasih ke saya, lalu yang mau dibedah ini? Kan ada tuh buku-bukunya yang lain. Apa ya? Karena buku ini tuh adalah buku karya, nggak bisa dibilang karya terakhir ya, karena sebelum Tony meninggal itu tuh masih ada 2 kumpulan cerpen naskah finalnya, lalu ada 1 naskah novel dan 1 naskah kumpulan puisi ini. Nah, itu yang belum sempat diterbitkan. Kenapa ini ya? Kenapa buku ini? Itu karena ini yang sangat dekat dengan prosesnya Tony ya. Penggemar-penggemarnya juga ya, setahu saya lebih dekat dengan puisi ini atau sebenarnya tidak bisa dibilang begitu ya. Tony kalau misalnya mengikuti Tony dari Facebook ya, dia itu menulis banyak hal ya, sastra puisi, prosa, kadang cerita-cerita pendek juga pun di sana. Jadi orang yang saya nggak bisa bilang penggemar ya, tapi saya lebih suka bilang, kami sepakat berdua bilang bahwa orang yang membaca. Oke. Orang yang membaca.
tulisan-tulisannya Tony itu adalah tergantung sih apa namanya, nggak bisa dibilang bahwa puisi ini tuh adalah puisi yang sering dibaca orang, enggak, karena ini beberapa pun belum pernah dipublish Tony sama sekali. Jadi itu memang benar-benar puisi yang di-keep sama dia, tidak dipublish sama Tony di mana-mana. Oke. Begitu. Lalu artinya buku ini berarti dibantu oleh kakak untuk sampai kemudian bisa diterbitkan. Sebenarnya saya Maksudnya lebih ke prosesnya ya, bahwa puisinya sudah ada, tinggal proses menerbitkan itu yang ya, dibantu, ya, gitu ya. ya. Oh, Jadi kan karena memang sebelum ada obrolan kami berdua lah ya, Oke. saya sama Tony sebelum dia meninggal, jauh sebelum dia meninggal itu dia sempat bilang tersirat bahwa dia pengen menjadikan tahun 2023 itu tuh tahun yang paling produktif untuk dia. Jadi dia bakal menerbitkan banyak karyanya dia gitu. Nah, sebelum dia meninggal itu kan ada pesan yang memang disampaikan itu tuh ke saya, bunyinya begini. Sayang, tolong baca dan koreksi. Jadi itu pesannya dia. Tapi saya nggak punya clue sama sekali bahwa ini nih harus diterbitkan, karena nggak ada pesan lagi selain dari itu, karena proses sakit kan ya. Jadi melalui tidak ada pesan. chat, telepon. No, itu disampaikan secara langsung. Ya. Disampaikan secara langsung, dan saya tahu benar, sering kami ngobrol, dia punya kerinduan yang sangat besar untuk menerbitkan buku kumpulan puisinya sendiri. Oke, saya juga mengenal ya si Kak Tony. Nggak terlalu lama, cuman beberapa hari begitu kita sempat ngobrol, diskusi. Saya memang memiliki kesan yang baik ke dia ya. Nggak tahu, mungkin karena range waktunya pendek ya. Mungkin dia pada waktu itu ya, intinya saya anggap dia baik. Ada kesan-kesan baik lah dari dia berdiskusi, dia ngobrol dengan saya. Dan kebetulan juga kan saya anak sastra ya. Oke. Nah, ketika saya baca buku ini, itu memang nggak tahu, mungkin karena saya juga anak sastra, saya merasakan ada kedalaman di sini, di setiap kata-katanya itu. Yang pertama, kita kalau lihat dari judulnya saja ini ya, puisi kuat seperti maut. Nah, ini kan kalau kita cari tahu lebih dalam, ya mungkin sangat dalam. Yang kakak tahu sejauh ini bagaimana soal judulnya ini? Sedalam mana yang kakak tahu? Atau mungkin pernah diskusi gitu dengan Kak Tony? Jadi ini cerita. Tony itu meninggalkan, tadi saya sudah sebutkan ada 4 naskah, 2 naskah cerpen, 1 naskah novel, dan 1 naskah puisi. 2 naskah cerpen dan 1 naskah novelnya itu sudah ada judulnya. Oke. Cuma puisi ini yang nggak ada judulnya. Oh, berarti dia belum kasih judul ke puisi, ke buku ini. Tony tidak memberi judul sama sekali untuk puisi ini. Lalu ini dibuat oleh judulnya. Saya nggak bisa bilang itu adalah saya. Jadi judul itu setelah saya proses lama untuk membaca karya ini ya, saya baca ulang-ulang. Iya. Feeling saya kuat untuk menerbitkan buku ini terlebih dahulu dibanding buku-buku yang lain, cerpen-cerpen dan novelnya yang lain ya. Karena saya rasa itu tadi, ini sangat dekat dengan perjalanan hidup Tony dan kematiannya dia, kepergiannya dia. Jadi ketika saya baca, saya bingung tuh, kayak aduh, ini bagaimana ini nih untuk setahunnya Tony ya. Jadi buku ini tuh pertama kali dikirim ke penulis itu tuh menjelang 1 tahun mengenang Tony pergi gitu, tahun lalu. Nah, jadi ketika baca puisi ini, saya tuh bingung, astaga ini bagaimana ini ngasih judulnya apa gitu, karena semua puisinya itu dia berkaitan sebenarnya, ceritanya itu sebenarnya saling menyaut begitu ya. Tapi ketika biasanya orang tuh kasih judul itu tuh, entah itu cerpen ataupun puisi, itu diambil dari salah satu judul puisi di dalam kumpulan itu. Itu dijadikan judul. Berarti ini
Ya, Sabar dulu. Siap. Lanjut, Jadi- lanjut. Ketika saya baca, awalnya saya mau kasih dia tuh Salam Maria. Jadi ada satu kumpulan puisinya dia tuh judulnya Salam Maria. Tapi tetap, aduh kayaknya tidak cocok ini nih, apa ini? Saya baca itu saya 4 bulan kurang lebih ya, saya baca ulang lagi, terus saya kadang ngomong ya, aduh Tony ini bagaimana ini nih, kalau memang kau pengen banget nih buku ini diterbitkan, kumpulan puisimu ini, kasih saya clue. Lalu tibalah saya baca kumpulan puisinya dia ini, saya baca lalu saya tibalah pada puisi yang sama juga, Salam Maria. Itu menceritakan bahwa seolah-olah dia itu tuh, dia udah tahu, dia menulis puisi itu dia udah tahu dia mau pergi. Iya. Jadi makanya Di puisi Salam Maria itu. ya, Oke. puisi Salam Maria. Lalu ketika saya pada saat itu juga saya kayaknya puisi kuat seperti maut. Oke. Nah, saya coba komunikasi ke ada sahabatnya Tony, namanya Eno Oke. di Jogja. Jadi dia orang yang selalu saya minta pendapat ya, karena sama-sama punya utang. Punya utang ke Tony gitu ya. Oke. Jadi Tony dia punya utang untuk bikin cover bukunya Tony. Lalu saya juga punya utang bagaimana nih caranya supaya karyanya Tony ini tetap hidup, orang tetap membaca karya Tony. Tony tidak mati secara ide, secara tulisan ya, secara bahasa enggak, tapi physically iya. Iya. Tapi kalau secara ide, secara Tony yang kita kenal sebagai seorang penulis, dia tidak pergi gitu. Jadi saya ngobrol sama Eno, lalu Eno bilang, sudah Rere, itu sudah, itu sudah pas sudah itu. Jadi ya udah, setelah itu kami ngobrol, lalu sama ada teman juga Lensi, itu juga kami ngobrol. Mereka dua orang yang selalu saya diskusikan untuk menerbitkan buku ini, karena pada saat itu saya masih di Jogja. Jadi ya dua orang itulah ya, sama ada kakak-kakaknya Tony juga di Jogja, namanya Kak Freddy Batona. Itu juga beberapa kali saya juga ngobrol dengan Kak Freddy bahwa ini mau terbitkan bukunya Tony segala macam. Jadi ya itu perjalanannya kenapa dikasih judul Puisi Kuat Seperti Maut. Nggak ada puisi tentang itu, nggak ada judul puisi yang judulnya Puisi Kuat Seperti Maut, itu nggak ada. Iya. Itu merupakan rangkuman judul dari semua puisi yang ditulis Tony, karena puisi-puisi yang ditulis dia itu ya itu kuat seperti maut. Iya. Kuat seperti maut yang membuat dia pergi gitu ya, yang mengambil dia gitu. Ya, artinya berarti bukan dibuat judul ini asal-asalan ya. Maksudnya baca dulu Itu- kira-kira. Iya, ya, paham. Proses yang sangat panjang. Oke. Menulis judul saja harus. Itu proses panjang Oke. sekali ya. Namun di sini Kak, saya baca beberapa juga ya. Menurut saya ada salah satu tulisannya dia di dalam ini yang menggambarkan bahwa dia tuh punya prinsip yang kuat, yaitu kurang lebih begini ya. Keyakinan saya pada pilihan hidup yang saya buat jauh lebih besar ketimbang keraguan orang lain pada apa yang saya pilih. Ini menggambarkan seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia punya suatu prinsip yang kuat yang tidak goyah. Iya. Apakah betul? Ya, Tony itu tuh orang, maksudnya kita bicara mungkin personal ya, di luar dia konteks Ya, dia ya. sebagai seorang penulis ya, tapi keseharian dia sebagai pasangan, sebagai seorang kekasih, sebagai seorang teman, dia orang yang sangat berprinsip. Oke. Dia tekun dan konsisten, dan dia tahu apa yang dia mau dan dia melakukan itu. Dia bukan berarti dia tidak mau dengar masukan orang, tapi dia sangat percaya pada pilihan-pilihan yang dia buat begitu. Misalnya beberapa hal pilihan dia untuk saya
saya nggak mau nih ambil pekerjaan ini gitu misalnya, ya walaupun mungkin kalau secara kita yang materi bukan materialis, yang dari sisi ekonomi nih kau apa-apaan sih kau, tapi kayak dia bilang tidak, itu bukan saya Iya, gitu iya. ya. Dan ya itulah dia orang yang sampai ketika dia meninggal pun dia dalam prinsip itu. Oke, menarik. Kalau dalam kehidupan sehari-harinya dia itu gimana? Kami ini pasangan yang LDR ya. Oke. Jogja Jakarta, lalu terakhir sebelum dia meninggal itu Jogja Thailand. Saya kebetulan bekerja di Thailand pada saat itu. Pasangan LDR, keseharian Tony itu ketika kami lagi sama-sama, dia orangnya yang sangat ini ya, mau dilibatkan dalam segala hal. Oke. Misalnya? Jadi, hal yang sangat yang membuat saya tuh masih selalu berbunga-bunga ya kalau ingat tentang dia itu tuh. Saya suka bikin kue. Tiap kali Natal itu saya bikin kue lalu saya jual gitu. Lalu Tony itu tuh pada satu titik saya bikin karena saya merasa bahwa itu adalah domainnya saya. Tony lagi di Jakarta, dia merasa tidak dilibatkan, jadi dia marah besar. Padahal mungkin menurut orang sebagai laki-laki timur, ya itu pekerjaan cewek. Bikin kue kalau memasak mungkin masih bisa. Tapi bikin kue. Itu siapa? Itu siapa itu kira-kira? Nah, Tony itu tuh dia sangat unik ya menurut saya, dan dia sangat mau terlibat dan membantu ya. Dia dia pengen terlibat dalam segala hal, dia pengen membantu, tidak ada sekat-sekat patriarkis itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia bilang, sayang kau kenapa kau bikin itu sendiri begitu? Saya bilang iya, karena memang ini saya punya pekerjaan setiap ini kan. Dia bilang, kau tidak ada keinginan untuk melibatkan saya. Terus kayak saya mikir, kenapa memangnya? Ya saya juga mau membantu kau. Saya juga mau membantu kau bikin kue itu untuk dijual. Saya mau mengambil bagian dalam prosesnya itu. Itu bahasanya dia. Jadi itu yang kalau setiap kali saya ingat tuh saya selalu berbunga-bunga. Jadi dia selalu excited setiap kali Paskah atau Natal ya. Saya ayo bikin kue, ayo Lis lah. Ayo kita kesini. Jadi dia tuh yang selalu excited untuk sampai dia bikin kayak, sayang ini ada, dia cek di online shop, ini ada alat baru nih, kita beli ya gitu buat bikin kue kering gitu. Jadi orangnya sangat ini ya, sangat dia selalu menjadi bagian dalam ini ya, dalam hubungan kami berdua ya. Jadi dia tidak yang prosesnya saya lalu dia bilang, oh itu kan kau punya, saya nggak mau gini-gini, enggak. Tapi dengan cara yang positif ya. Mungkin ada orang yang ingin terlibat tapi dalam cara yang kau harus kasih tahu saya atau enggak. Tapi kalau Tony itu dia terlibat, dia pengen membantu, pengen ikut terlibat menjadi bagian dalam proses itu sehingga kita tidak merasa sendiri gitu ya. Ya, di sepenglihatan saya dia kan sangat mencintai puisi ya, dan bahkan beberapa karya sastra juga toh. Kakak pernah tidak bercerita atau diskusi dengan dia kenapa sih sampai dia sebegitu mencintai puisi atau karya-karya sastra yang lain? Saya rasa itu naluri ya. Karena kalau dari basic itu tuh Tony ini orang mungkin banyak mikir kalau dia ini anak seminari. Iya. Dia tuh anak STM. Iya. Saya juga kaget waktu awal kenal dia ya. Saya kira dia seminari. Lalu dia bilang, terus kalian ini aneh. Masa kalian mengukur kepandaian orang untuk membahasakan sesuatu, untuk menulis itu tuh hanya karena dia dari seminari. Ya. Terus kami yang sekolah di luar ini nih harus bodoh gitu. Harus tidak bisa menulis. Jadi kayak itu ya. Jadi saya rasa dia ini kan mungkin karena dulu lahir di lingkungan Katolik juga ya. Ini menurut saya nih ya. Lalu dengan proses hidupnya dia yang begitu panjang, lalu dia merasa bahwa satu-satunya cara ya dia menulis. Jadi dia mulai menulis itu tuh dari Jogja. Di Jogja itu mungkin karena ambience-nya, suasana di Jogja itu tuh sangat bagus untuk orang tuh
membaca, menulis, Iya, iya, betul, betul. berkarya. Betul. Jadi saya rasa Jogja, Tony menjadi penulis itu tidak terlepas dari Jogja, Jogja ya. dari bagian dari Jogja. Iya sih, saya saking penasarannya saya pernah ke Jogja, itu memang nyaman di sana buat baca. Menyesal tidak lihat. Jogja itu Asik ya ya, Pak. nyaman, Iya, ya iya. senyaman itu katanya. Jadi ya menurut saya kenapa dia menulis ya karena memang ya dia punya potensi. Pertama kita menulis karena ada kegelisahan ya. Dia punya kegelisahan lalu dan dia punya keinginan untuk menulis dan dia punya tata bahasa yang bagus. Ya dia belajar dari proses-prosesnya dia lah ya. Dan didukung sama Jogja. Oke. Lalu di sini saya biasanya bacakan waktu itu disuruh baca. Oke, saya coba baca. Tapi saya selalu berhenti pada kalimat yang menurut saya ini bagus. Ini di kata pengantar. Yang nulis siapa? Itu saya karena wajib untuk ISBN. Jadi harus ada Iya. kata pengantar. Karena Ini yang Tony itu, nulisnya ya. Oke. karena Tony itu buku-bukunya nggak ada kata pengantar. Dia nggak mau. Mhm. Dia punya prinsip saya nggak mau orang membuat kata pengantar untuk bukunya saya. Jadi karya yang saya biarkan aja menjadi karya aja. Saya nggak mau orang dirusak oleh kata pengantar. Jadi itu wajib karena harus nulis ISBN. Tapi saya nggak tahu kenapa buku-bukunya Tony dulu tuh ada ISBN-nya. Nggak tahu itu gimana caranya sampai dia masuk. Jadi itu. Hanya ini tidak diminta ya sama dia, tolong nanti kan. Itu diminta sama penerbit harus Oke. ditulis. Mau sekata sepenggal kata pun harus ada kata pengantarnya. Maksudnya tidak diminta sama Kak Tony. No. Itu diminta oleh penerbit dalam proses untuk menulis untuk menerbitkan buku ini. Ini ya Kak, di baris pertama Kita ya. sambil makan ya. Oke. Pengalaman bait dari salah satu puisi yang ditulis Tony Tokan seperti sebuah isyarat bahwa ia akan pergi dan menjadikan puisi sebagai wujud lain dari dirinya sendiri. Ini ya, gitu. Dijelaskan coba kira-kira seperti apa. Jadi ada penggalan puisinya dia judul yang gini. Dalam puisi tak akan kubiarkan kau sendirian. Oke. Itu sangat menyentuh karena ketika saya baca itu kan ketika dalam proses berkabung ya yang panjang ya karena kehilangan Tony. Dan ya saya merasa bahwa benar dalam puisi dia tidak meninggalkan kita sendirian, bukan cuma saya. Tapi orang-orang yang membaca Tony ketika membaca puisi-puisinya Tony kita tidak sendirian, bahwa kita merasakan kehadirannya dia di situ, bahwa seolah-olah bahwa kita lagi mendengar bahwa dia sedang membacakan puisi itu untuk kita. Dan karena kehadiran puisi ini makanya kita merasa bahwa kayaknya dia mungkin dia masih ada gitu loh spiritnya. Tony yang sebagai penulis tuh masih ada. Itu sih. Mengisyaratkan bahwa dia akan pergi itu apa tuh tanda-tandanya sampai karirnya menulis kayak gini? Jadi dalam beberapa puisi-puisinya Tony itu dia selalu menggambarkan situasi seorang perempuan yang sedang sedih karena ditinggal pergi pacarnya, karena ditinggal pergi kekasihnya. Dan itu dalam beberapa puisi-puisinya dia. Salah satunya yaitu Salam Maria. Seolah-olah bahwa mengisyaratkan bahwa ya dia akan pergi gitu loh. Bahwa ini. Padahal itu ditulis 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Puisi-puisi. Kakak merasa bahwa ini puisi itu kena lah sama kakak begitu? Atau dengan situasinya? Dengan situasi sangat kena ya. Kadang saya berkata kasar ya karena gila kau, ngapain kau nulis kayak begini, ngapain kau ini, ya gitulah. Oke. Lalu kira-kira Kak, dari sekian puisinya Kak Tony ini, yang paling berkesan buat kakak apa? Itu tadi puisi yang judulnya Salam Maria. Salam Maria. Itu gimana sih kurang lebih? Mungkin bunyinya sedikit lah. Dalam proses ketika Tony meninggal itu ya, saya mengalami fase hidup yang sangat terpuruk.
Dan saya setahun tinggal di Jogja. Saya tidak berhenti untuk menyalahkan diri saya sendiri, karena saya berpikir bahwa kalau seandainya saja saya tidak kesini, pasti dia masih begini. Kalau saya kayak gitu. Iya. Tapi dalam kumpulan puisi Salam Maria itu dia bilang gini, kita sudah saling mencintai dengan cara kita. Kita sudah sangat saling mencintai. Kau tidak perlu menyalahkan siapapun, kau tidak perlu menyalahkan apapun. Pulanglah ke rumah. Mungkin dalam konteks waktu itu saya di Jogja, mungkin balik ke Jakarta kali ya, karena Jogja itu adalah sesuatu yang baru buat saya. Pulanglah ke rumah, duduklah dia menggambarkan bahwa duduklah di tempat seperti biasa kita duduk. Di situ akan aku temani kau dari seberang. Saya akan terus menemani kau sambil mendaraskan pulanglah, dan sambil mendaraskan Salam Maria. Saya lupa, tapi nanti saya coba baca. Oke. Begitu. Coba? Biar dibacakan. Oke. Boleh lah dibaca. Wah, tapi nggak tahu ini menarik sekali ceritanya. Saya juga kan baru dengar dong. Salam Maria ya. Iya. Salam Maria. Di mana lah Salam Maria ini? Oh iya, halaman 19. Saya bacakan begini ya. Boleh. Penggalan teringat. Gini. Saya baca yang bait yang ke bawahnya. Oke. Tetapi meski kau tahu bahwa tangisan tidak dapat membangkitkan orang mati, atau semisal engkau tetap menyesali kehidupan singkat bersama lelaki sepertiku, barangkali kau tidak perlu repot-repot untuk pergi duduk di tempat biasa kita menghabiskan banyak hal. Kembalilah ke rumah. Duduklah di tempat biasa kita menghabiskan hidup. Aku senantiasa menemanimu dari kursi seberang, bukan dengan kopi, tapi dengan cinta. Kita telah saling mencintai. Kau tak perlu membenci siapapun. Kau hanya perlu meneguk kopi, menikmati hidupmu sambil terus mendaraskan Salam Maria. Dia tulis di Jakarta tahun 2020. Itu setelah sudah. Iya, sudah barang. Oh, itu kayaknya dia pertama kali ke Jakarta. Oh. Jadi pada saat itu. Wah. Asik juga nih ya. Tapi kakak gimana? Hidup bersama Kak Tony pada waktu itu, yang dimana notabene dia adalah seorang yang sangat puitis. Sebenarnya apakah ada bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya mungkin? Dengan Tony itu tuh saya merasa menemukan soulmate. Soulmate itu belahan jiwa yang dimana kayak kita tuh yang saya cari. Saling mengenal satu sama lain, kayak udah kayak ya udah sih, gimana ya, maksudnya soulmate itu kayak mungkin karena dimulai dari teman ya. Dimulai dari teman, lalu sampai pada tahap kita berkomitmen untuk sama-sama, lalu ketika berubah pun, ketika kita sudah berkomitmen pun kayak apa ya, hal orang yang sangat saya soulmate, belahan jiwa. Jadi kayak cerminan diri kita. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Ya walaupun ada beberapa yang memang kami berdua sama-sama, aduh kayaknya kita sudah kita yang ini kayaknya kita tidak bisa melengkapi karena kita nggak ada modalnya ini nih. Oke. Jadi ya hidup dengan Tony itu tuh adalah hidup yang membuat saya itu tuh punya pandangan yang berbeda ya. Saya orang yang dengan segala macam, saya tidak bisa tinggal diam,
saya harus beraktivitas macam-macam. Sedangkan Tony itu orang yang sangat tenang, dia pendengar yang sangat baik. Sedangkan saya orangnya suka ngomong, lalu kalau orang ngomong saya sela, saya bantah, saya ini. Tony dengar dia. Kok bisa nggak diam dulu? Kok bisa nggak dengar dulu? Jadi banyak hal yang saya sebenarnya yang saya ambil sih untuk mengupgrade diri saya secara personal ya semenjak dengan Tony. Terlebih misalnya dari segi intelektual. Oke. Karena kami itu selalu beli buku bareng, lalu baca, lalu ngobrol. Dulu tuh kami punya waktu awal-awal kami dekat dan pacaran tuh karena kami LDR, kami menginisiasi setiap malam minggunya kami tuh kami beda buku. Oke. Jadi masih ada di Instagram live-nya. Itu cuma berjalan 5 kali sepertinya pada saat COVID. Jadi 5 kali itu karena kami LDR, ya udah kami memutuskan untuk setiap malam minggu kami live, lalu kayak halo ya Rere, ya Tony gitu. Gimana baca buku apa kita hari ini kayak gitu. Secara intelektual kami saling mengisi satu sama lain dan saya rasa hubungan itu tuh harus balance ya antara perasaan dan juga intelektual itu tuh jadi harus berkembang bareng. Dan dengan Tony itu saya bertumbuh, saya sangat bertumbuh, saya apa ya banyak hal lah ya. Dia mungkin orang yang saya rasa ya laki-laki terbaik lah ya, yang laki-laki timur terbaik yang memang tidak ada duanya, tidak ada copy pastenya, nggak ada duplikatnya. Cuma ada dia seorang dengan ciri khasnya dia, dengan pola pikir, cara pandangnya dia, sifat sikapnya dia. Yang paling penting adalah tidak patriarkis. Tapi memang sebelum dengan Kak Tony, kakak tuh sudah ini kah? Sudah suka puisi begitu? Ya. Oh. Saya itu tuh sebenarnya dari SMA itu udah mulai mading. Oh. Lalu ketika bertemu dengan Tony, saya merasa mendapatkan teman ya, karena Tony itu teman yang sangat baik. Sebelum dia menjadi kekasih yang sangat baik, dia menjadi teman yang sangat baik. Jadi dia selalu bertukar cerita, bertukar pikiran segala macam, dan dia pendengar yang sangat baik. Pendengar dan juga pembicara yang sangat baik. Dalam apa hubungan kekasih itu, apakah dia romantis? Tidak. Romantis seperti puisi-puisinya, tidak juga ya? Atau gimana? Tony itu orang yang tidak romantis. Oke. Kalau orang bahasa gaulnya itu love language-nya itu tuh apa ya? Terbalik dengan puisi-puisinya. Oke. Love language-nya dia tuh apa? Love language-nya dia itu ya dia terlibat dalam segala hal gitu. Love language-nya dia ya apa ya? Nggak ada sih apa ya love language-nya, word of affirmation enggak juga. Physical touch enggak juga, apalagi ya memberi hadiah juga enggak juga. Nggak ada ya, dia dengan dirinya dia sendiri begitu, dengan love language-nya yang nggak tahu apa. Jadi tapi entah dari itu semua ya, hubungan itu berjalan sangat-sangat baik sekali. Dia tidak pernah yang kayak love language-nya Tony itu satu, jujur. Ya. Jujur orangnya. Oke. Saya rasa tuh love language-nya dia jujur. Jadi dia tuh sangat jujur dan terbuka. Misalnya mungkin ada orang cowok ya, saya rasa mungkin cowok tuh nggak pernah mau bilang bahwa saya rindu nih, saya kangen kau nih, nggak pernah. Itu berarti romantis dong. Enggak, menurut saya itu kayaknya nggak romantis, tapi dia jujur untuk perasaannya dia ya. Oke. Jadi enggak yang romantis gimana, enggak ada, enggak romantis Tony itu. Maksudnya biasa saja ya? Biasa aja. Tapi dia akan selalu ada waktu gini. Misalnya dia menulis puisi baru, prosa baru, cerpen baru, dia pasti akan selalu ke saya. Saya selesai tulis, baca ya, saya dengar. Kalau kami lagi dekat, berarti dia bacain langsung. Kalau kami jauh, dia kirimin ke saya, lalu saya baca. Ntar kami video call atau teleponan, ntar dia bacain lagi, terus kayak bagaimana menurut kau gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ya, tapi jujur ini Kak. Saya lihat dia itu ya pada waktu itu saya
Ya, mungkin karena belum terlalu dekat ya nggak intens lah kita bertemu. Setelah saya baca puisinya dan cerita dari kakak, itu memverifikasi dugaan saya pada waktu itu, bahwa memang dia tuh menulis, menghayati betul puisinya. Saya juga mengenal orang-orang yang menulis buku, ya, tapi tidak terlalu menghayati puisinya. Tapi menurut saya dia salah satu orang yang, dan bahkan menjalani hidupnya itu apa yang dituliskan di puisi itu memang itu dia begitu kan. Betul ya? Ya. Dia tuh orang yang sangat keras kepala. Gimana tuh keras kepala? Dan itu secara manusia keras kepala, tapi dia keras kepalanya itu mostly baik sih. Maksudnya keras kepala akan prinsipnya dia. Oh, prinsip ya, oke. Iya sih, ini apanya? Ini penegasannya yang menurut saya, keyakinan saya pada pilihan hidup saya membuat jauh lebih besar ketimbang keraguan orang lain pada apa yang saya pilih. Itu penegasan yang, kalau kakak bilang begitu ya. Iya, dia sangat keras kepala yang dalam konteks baik ya. Tapi ketika misalnya obrolin, dirundingkan, dia tetap mendengarkan. Oh, oke ya, jadi bagaimana gitu. Tapi kalau prinsip yang begitu tuh tidak bisa diganggu kan. Dia udah nggak bisa. Iya. Prinsip-prinsipnya dia. Oke, mungkin kita break sejenak. Oke. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, mungkin kakak bisa ya semacam closing statement gitu. Boleh lah. Closing statement apa ya sebenarnya? Ada dua sih sebenarnya. Saya cuma mau bilang bahwa kita itu menulis itu penting sekali. Terlepas dari bukan hanya karena saya suka menulis, Tony juga menulis, enggak, tapi menulis, membaca dan menulis itu penting banget, penting sekali untuk kita ya, untuk apapun, karena ketika kita membaca kita menerima informasi, ketika kita menulis ada proses, kita menganalisa informasi tersebut, mengkorelasikan itu dengan situasi yang ada, lalu mengeluarkan apa yang ada dalam unek-uneknya kita. Nggak usah muluk-muluk sih sebenarnya. Tulisan tuh nggak usah yang tiba-tiba tulis yang harus masuk di media cetak nasional, nggak usah. Nulis aja, terbiasa aja nulis ya. Gitu. Jadi itu juga menjadi saksi hidupnya kita. Gambar suatu saat dia akan pudar, tapi orang yang menulis itu tuh tulisannya kekal. Jadi itu sih kalau saya, pertama menulis, lalu membaca dan menulis, lalu yang kedua itu tuh soal soal kehilangan ya, ini kita bicara soal kehilangan. Jadi untuk siapapun yang sedang mungkin dalam posisi kehilangan itu tuh, entah hilang kehilangan orang tua, kehilangan pasangan atau apapun, kita selalu harus percaya bahwa dengan mungkin prosesnya itu, kalau ketika kita dalam kondisi lagi sedang fase kehilangan itu, ketika orang ngomong kita tidak mau dengar apa-apa, karena kita kayak cuma, saya sedih sekali, saya kenapa dia begini, kenapa begini. Tapi sebenarnya itu tuh adalah proses yang sangat, yang orang bilang normal, dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa yang merasakan itu ya, melewati proses-proses kehilangan yang mendalam itu ya. Jadi untuk orang-orang siapapun yang sedang merasa kehilangan, sedang melewati, sedang berusaha untuk bangkit, jalani aja. Jadi jalani itu dalam artinya kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi selalu percaya kalau sesuatu di depan itu tuh adalah sesuatu yang baik buat kita. Dari semua proses-prosesnya kita itu tuh. Dan coba untuk ketika misalnya ada unek-unek, kita rasa sedih, sakit, stres, ditulisin aja. Oke.
nggak usah muluk-muluk, jurnalin aja di jurnal atau di diary apa buku itu bisa. Jadi itu sih paling, karena udah nggak ada lagi Oke. selain ngomongin bukunya Tony. Oke, thank you untuk waktunya Kak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Silakan dipetik sendiri pesan-pesan moralnya. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima Thank you. kasih Mayo. Aduh, maaf nih tangan berminyak. Oke.